menggunakan Antonet yang ada di Zoom untuk menunjukkan lokasi teman-teman berada. Nanti saya akan share sebuah peta. Silahkan teman-teman yang bagi yang menggunakan handphone, ya, nanti akan ada tanda seperti untuk menulis. Nah, silahkan gunakan, ya, Antonet tersebut, lalu contreng saja atau silahkan beri tanda teman-teman berada di posisi di mana. Oke, kita coba ya. Nah, silahkan teman-teman semua sudah terlihat ya gambar peta ya. Boleh dinyalakan dulu mic-nya sebelum acara kita mulai. Nah, di handphone kita akan ada tanda seperti pulpen. Silahkan diklik saja tanda pulpen tersebut. Nah, kalau itu di handphone. Ya. Atau di laptop, silahkan dicari. Nah, sudah ada goresan hijau, biru. Silahkan pilih di mana lokasi teman-teman. Oke, di mana ini yang biru? Oke. Oke, wah ada yang dari Sulawesi Utara. Ini Bu Irma sepertinya. Wah, Bu Irma, terima kasih. Ya, oke. Annotate-nya ada berbentuk stem ya, ada gambar bintang atau hati, itu bisa digunakan juga kalau yang stem. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Parangganya posisi di mana nih belum. Parangga? Ini saya yang warna biru nih. Oh, warna biru ya. Tunjuk panah, Banten ya. warna biru. Ya. Wah, udah. Wah, banyak dari luar biasa. banyak dari Banten Kayaknya penuh. nih. Oke. Sudah dari berbagai macam penjuru. Oke, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya, dari Jawa Timur. Oke, ada yang dari Kepri atau Babel ini, Kepri ya. Sumatera. Ya, ada teman-teman biasa Kepri malam ini juga. Pak Afif. Oke. Pekanbaru sudah masuk. Nah, ini kalau yang pakai laptop atau PC bisa menuliskan nih. Silahkan dipilih saja. Oke, saya clearkan dulu ya. Saya clearkan dulu nih. Kita coba lagi teman-teman. Silahkan ya. Pilih di mana lokasi Anda berada dengan memberikan tanda. Oke, bubble. Tandanya naon teh? Terima kasih Bapak. Oke, ada di Kepri. Oke, Lampung, Jawa Barat. Oke. Oke, Pak Abdillah di mana nih Pak Abdillah? Oke. Oke, wah ada yang di Kalimantan Timur. Ya. Ada yang di ujung juga nih. Di mana nih yang kuning nih? Kaltara, bukan? Ya, ini. Kalimantan Utara, Pak. Teman-teman Kalimantan Utara luar biasa. Ya, teman-teman PKB. Alumni pelatihan Bridging Leadership. Luar biasa, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mama nih kok pakainya temen aku. Temen aku. Enggak perlu sama mama. Ini ya. Ya, caranya harusnya di-mute.
Kumanena dia muat namanya. Enggak ada sama kita. Tapi kemarin muat kan dia sama PD-nya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan untuk perkenalan. Silakan dilanjutkan memperkenalkan diri di kolom chat. Ya, setelah Bapak Ibu menunjukkan posisi Bapak Ibu berada di mana, silakan lanjutkan di kolom chat. Bersihkan dulu. Oke. Putus-putus Pak Rangga. Oke, Pak Okta. Putus-putus. Yang lain bagaimana suaranya? Bisa dicek sound-nya? Silakan dinyalakan mic-nya. Mereka mau beli Kak. Baik, satu lagi yang ingin saya coba gali dari teman-teman semua. Beli ngerokok menang Pak. Enggak. Ini si Bapak Eko. Nah, dari sini saya ingin tahu apa yang bisa Bapak Ibu lihat. Kucing. Kucing, betul. Nah, kucing ini kira-kira ya, sedang naik ataukah turun? Turun. Turun. Oke, yang lain? Nggak tahu Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Kira-kira apa? Naik. Oke. Ada lagi? Naik. Ini dari Oke. Yang lain bagaimana pendapatnya? Kalau lihat ini sih turun. Turun, yakin ya? Naik. Ini tim mana nih? Naik atau turun? Naik. Turun. Turun. Ini gambarnya. Ya. Silahkan yang belum berkomentar nih ditunggu suaranya, pendapatnya. Kita lihat posisinya ada di mana. Siapakah pemenangnya, naik atau turun? Naik, kucing Sambil naik. kita menunggu teman-teman yang lain. Oke. Jadi apapun pilihan Anda, itu adalah persepsi yang dibangun oleh penglihatan kita, visual kita. Jadi, kucing ini jika yang terlihatnya adalah naik, berarti Anda memiliki visualisasi yang tidak terlalu detail atau melihatnya secara umum. Nah, kalau bisa melihatnya melihat kucing ini turun, ya berarti Anda memiliki visualisasi detail. Kedua tujuan tersebut ya akan saling melengkapi sebenarnya. Jadi tidak dipermasalahkan apakah Anda seorang yang detail atau Anda melihatnya secara umum. Karena semua itu diperlukan. Ya, terutama jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang bisa melakukan adaptasi. Apalagi di saat seperti ini, ya, kita semua memerlukan visualisasi dari keseluruhan. Baik, itu sekedar pengantar, Kang Akifif. Ya. Selanjutnya saya stop dulu share-nya. Oke, kita beri gambaran sedikit nih Kang Afif ya tentang tema kita untuk malam ini. Sudah hadir kurang lebih sekitar 30 peserta dan harapannya semoga vibrasi positif ini yang sudah dimulai oleh
rekan-rekan trainer di Academy Trainer ini sekitar bulan Maret, ya. Ini terus bergulir. Dan salah satunya adalah kelanjutannya adalah acara kita malam ini. Jadi kondisi pandemi seperti saat ini benar-benar memaksa kita untuk terus-menerus melakukan adaptasi. Bahkan adaptasi ini memaksa kita untuk melakukan perubahan yang benar-benar totalitas. Sayangnya tidak mudah bagi kita untuk menghadapi perubahan ini. Butuh energi yang besar setelah kita sudah nyaman di jalur kita selama ini. Lalu tiba-tiba dipaksa merubah haluan. Rasa kecewa, khawatir, dan saling menyalahkan bisa berkecamuk dalam dada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Founder Academy Trainer, Jamil Azaini, mengatakan yang dapat kita lakukan adalah berdansa dengan new normal. Berdansa dengan new normal. Kenapa? Karena dunia berubah, dan bila kita tidak ikut berubah, maka kita akan punah. Nah, ini pernyataan yang saya rasa semua pemimpin ataupun dari kita menyadari hal itu. Oke, baik lagi nih. Ya, sebelum saat ini, ya, dalam kondisi situasi normal, perubahan itu bisa diprediksi. Sehingga kita bisa mengantisipasi dengan akurat setiap perubahan yang ada. Pertumbuhan bisnis bisa kita rancang untuk tumbuh eksponensial. Ya. Nah, saat krisis tiba, banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kepiawaian seorang pemimpinlah yang bisa membuat bisnis survive. Dan bersiap untuk tumbuh usai krisis berlalu. Nah, lalu apakah situasi akan kembali seperti semula? Dengan tegas saya katakan tidak. Krisis akan melahirkan new normal. Krisis saat ini melahirkan new normal. Yang pertama adalah perilaku konsumen yang berubah. Yang kedua adalah cara kerja yang berbeda dengan sebelumnya. Yang ketiga, interaksi. Interaksi kerja akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Keempat, bentuk kerjasama, model baru yang muncul, dan lain sebagainya. Sehingga new normal memerlukan model kepemimpinan baru agar tim atau perusahaan yang kita pimpin bisa menjadi pemenang. Ya. Berapa banyak pemimpin yang berhasil memantaskan diri di saat kondisi seperti ini? Terlahir berhasil menjadi seorang pemimpin baru yang siap menghadapi tantangan dalam kehidupan the new normal. Berapa banyak pemimpin yang benar-benar positif dan terjaga untuk terus-menerus positif, serta menemukan hal-hal baru, peluang-peluang baru untuk bisa mengajak orang-orang di sekitarnya, ya, sebagai pengungkit keberhasilan pemimpin tersebut. Bila seorang pemimpin berhasil terlahir menjadi manusia baru dan berdampak pada lingkungan dan perusahaannya, merekalah yang pantas disebut memiliki kepemimpinan di atas rata-rata. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin yang di atas rata-rata saat terjadi krisis? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mempertajam karakter kepemimpinan kita dengan mengoptimalkan krisis. Mengoptimalkan krisis, bagaimana itu? Nah, Kang Afif, ya, salah satu learning facilitator dan juga Widya Iswara nih, ya, akan berbagi ilmu tentang hal tersebut dengan tema atau topik malam ini, Sharpening Future Leaders Character through Optimizing the Crisis, atau kepemimpinan dengan mengoptimalkan krisis. Ya, jadi
saya dengan Kak Afif sudah kena ya baru-baru juga sih. Sekitar berapa ya? Dari 2011 lah, Ya. hampir 9 tahun ya. Nah, kami sudah beberapa kali melakukan kolaborasi. Kalau bahasa anak sekarang atau bahasa saat ini, kita sering melakukan kolaborasi dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran atau pelatihan. Banyak hal-hal yang bisa saya pelajari juga dari cara Kang Afif memberikan materi atau memberikan mentoring dan coaching kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan kerjanya. Ya, beberapa kali proyek juga dengan saya terkait dengan bagaimana pembelajaran ya menggunakan permainan dalam sebuah pelatihan kami praktekkan. Ya. Kang Afif sudah cukup berpengalaman dalam melakukan mentoring ataupun coaching di berbagai diklat kepemimpinan. Ya, itu sekilas tentang Kang Afif. Untuk itu, kami persilahkan Kang Afif untuk memulai sesi belajar kita malam ini. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan Kang Afif untuk mengambil mic-nya. Silakan Kang Afif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Mas Rangga. Mas Rangga ini teman ya sama-sama Widya Iswara juga di BKKBN. Baik, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat ya? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah hadir dari berbagai wilayah, Mas Rangga. Ini ada dari Kalimantan Utara, dari Banten, dari Purwakarta, dari Sumsel, ya, dari Sulawesi. Alhamdulillah, kalau dari Papua juga ada ya daftar. Ya, alhamdulillah teman-teman, luar biasa. Hadir guru-guru saya, Kang Purwa, teman-teman di BKBN sesama Widya Iswara, Mbak Irma, Mbak Firma, teman-teman yang mungkin ada hadir juga para penyuluh KB atau di sini hadir juga para komunitas remaja ya dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di webinar ini. Ada Mas Okta sesama
inti dari jurnal syukur adalah seandainya ini setiap hari kita lakukan, maka sebenarnya masih banyak, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan sedikit keluh kesah kita. Ya, berapa banyak syukur yang perlu kita lakukan dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, Mas Rangga, tolong di-able untuk share screen-nya. Ya, saya akan coba share screen lagi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk jurnal syukur, kita sudah lewati. Dan apa learning goals dari malam hari ini? Pada malam hari ini, kita akan mengetahui ya, apa saja hal-hal vital yang kira-kira bisa mempertajam dari dimensi leadership kita. Yang sejatinya kita hadapi saat ini ada pandemi global, krisis global yang sedang kita hadapi bersama. Dan banyak sekali webinar, training yang sengaja kita lakukan, yang sengaja kita ikuti, yang Bapak Ibu ikuti mungkin, terkait dengan COVID, terkait dengan leadership, terkait dengan hal-hal yang terdampak oleh COVID itu sendiri. Bapak Ibu, sebenarnya training yang sedang kita ikuti, malam ini ikuti adalah, kalau Kang Hari bilang ini disebut dengan intended training, yang Bapak Ibu sengaja daftar, klik linknya, langsung masuk grup WA, menunggu malam ini dikirim linknya lalu masuk. Bapak Ibu sengaja untuk masuk pada training ini. Tapi di luar sana sejatinya ada yang disebut dengan unintended training. Siapa? Krisis ini, pandemi ini adalah training untuk kita semua. Jika kita bisa mengambil hikmah, jika kita bisa mengambil pelajaran dari pandemi ini. Dan sejatinya itulah orang-orang yang belajar, orang-orang yang bisa terus tumbuh ketika dia mampu memanfaatkan training. Siapa yang trainernya? Allah sendiri yang menurunkan trainernya. Sampai Allah sendiri yang menyetop, gitu ya, bilang stop, baru training itu selesai. COVID ini masih kita lihat angkanya masih terus bergerak ya, Bapak Ibu, tapi kita mudah-mudahan masih terus bertumbuh. Nah, ini learning goal kita akan mengerti apa saja hal-hal vital yang untuk mempertajam dimensi leadership kita. Oke, Bapak Ibu, pijakan sebelum kelas dimulai, mari kita niatkan belajar di high class level ini, di materi ini, sebagai ajang untuk beribadah ya, menuntut ilmu, tolabul ilmi, meningkatkan kualitas diri dan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama kita tahu kalau kita berharap pada manusia, aduh kecewa. Kita ingin dihargai atasan, pengen dihormati bawahan, ternyata mereka tidak menghargai kita. Ternyata mereka tidak hormat pada kita, kecewalah kita. Maka sejatinya kalau kita niatnya lurus, mudah-mudahan malam ini kita niatkan, yuk luruskan niat, kalau kata Agim ya, luruskan niat, mudah-mudahan bernilai ibadah, sehingga apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu korbankan hari ini, kuotanya, waktunya, harus berpisah dulu dari keluarga, mungkin ada yang harus berkumpul dengan keluarga, dan seterusnya. Tapi mengikuti kelas ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bernilai ibadah untuk kita semua. Bapak Ibu, pijakan yang kedua adalah bahwa training ini, learning kita malam ini difokuskan untuk membenahi diri kita sendiri. Bukan untuk, kita tidak sedang membicarakan siapa-siapa, kita tidak sedang membicarakan pemerintah, ya. Kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi sedang membenahi diri sendiri, ya kita. Jadi mari kita riset dulu bahwa siapa itu pemimpin, ya kita, saya. Anda semua sebagai pemimpin, ya. Sebagai pemimpin, untuk bisa membenahi diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita nanti mungkin terus berusaha, berikhtiar, memvibrasi orang lain untuk bisa mengubah orang lain. Kita tidak sedang menilai siapa-siapa,
kita sedang memperbaiki kapasitas kita. Mudah-mudahan learning malam hari ini memberikan manfaat, memberikan insight untuk Bapak Ibu semua dan kapabilitas kita ya. Baik, Bapak Ibu semua, ini pijakan yang berikutnya bahwa Anda yang beragama Islam sudah paham tentang hadis ini ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Inilah hadis yang menyatakan bahwa diri kita adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin dan kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Yuk, kita bicara tentang saya sendiri. Oh, Apip, apa sih bicara-bicara tentang leadership? Apakah sudah baik? Tidak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbaiki leadership kita, kita sama-sama lihat bahwa ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa yang kita pimpin nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bapak Ibu, ini pijakan yang ketiga bahwa dalam webinar ini sejam ya, mudah-mudahan ini sejam, ini sudah jam 8:05 di jadwal, kita sampai 8:30, mudah-mudahan cukup. Mohon maaf. Ya, kita hanya sampai pada taraf tahu. Namun sejatinya karena ini waktunya sempit, jadi kalau dalam training, dalam pelatihan kita tahu ada dari tahu nanti ke mau, dari mau nanti ke mampu ya. Ada kognisi, afeksi, dan psikomotor, dan skill, dan seterusnya. Jadi tahap ini, learning ini kita learningnya, webinarnya yang dicapai adalah baru sampai tahap tahu, namun tentu mudah-mudahan dari tahap tahu ini bisa menjadi insight, mampu merubah afeksi teman-teman, mampu merubah teman-teman dari mau, sehingga akhirnya mampu melakukannya. Karena perubahan hidup bukan berdasar pada sebanyak apa kita tahu, tapi apa yang kita tahu dan kita lakukan dengannya. Ya, tidak cukup dengan tahu saja. Kerja otak diperkuat oleh kerja otot, maka mari tunjukkan totalitas kita. Otaknya bekerja, ditunjang dengan otot kita, maka kita perlu totalitas yang ada. Baik, masih ada nggak ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, tenang. Hadir. Bisa kan sambil santai aja. Ya. Hadir, Kang Apip. Hadir ya. Baik, terima kasih. Hadir, Kang Ya. Apip, hadir. Terima kasih, Kang Ari. The crisis. Naon cenah krisis teh? Apa itu krisis teh, Bapak Ibu sekalian? Ini diambil dari didefinisikan dari McKinsey ya, dari sebuah konsultan bertaraf dunia yang sering bicara terkait dengan leadership dan hal lainnya. McKinsey mengatakan bahwa krisis itu serangkaian kejadian yang tidak diharapkan. Ya, tiba-tiba muncul COVID 3 bulan ke belakang. Aduh, apa ini? Yang sudah direncanakan mau umroh, yang sudah tiba di bandara, harus balik lagi, Masya Allah. Bahkan ada yang sudah tiba di Madinah, harus balik lagi, subhanallah. Ya. Semuanya tidak diharapkan terjadi. Tiba-tiba muncul COVID. Dalam waktu yang cepat, ya, dalam waktu yang cepat, yang tiba dalam beberapa bulan ada di Cina, kemudian tiba-tiba sudah ada di Indonesia. Begitu cepat. Dan menghasilkan ketidakpastian di level tinggi. Ketidakpastian semuanya. Kemarin disuruh jangan pakai masker, sekarang harus pakai masker ya, dan seterusnya. Kemudian penyebab disorientasi. Penyebab disorientasi. Semua tujuan semrawut, semua tujuan jadi gagal. Semua rencana yang sudah kita tetapkan menjadi sudah tidak relevan lagi. Kemudian perasaan hilangnya kendali diri dan gangguan emosi yang semakin lama semakin menguat. Bapak Ibu, ya, saya coba, kalau ada kurva, ya, seperti ini Bapak Ibu,
ketika COVID datang, ketika krisis datang, ketika titik di awal ini mungkin kita ada denial ya, penolakan. Kemudian bergeser sebulan berikutnya, lalu aduh ini ada apa? Muncul kita sudah frustasi di rumah terus harus stay home, stay at home, anak-anak juga, aduh ini gimana pembelajarannya. Kita sudah pernah lalu itu dan mungkin kita akan terus karena pembelajaran di beberapa wilayah disesuaikan. Ini denial, ini frustasi, dan bisa jadi di sini kita sudah, Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini? Sudah frustasi ya, sudah depresi di sini. Kalau sudah depresi, apa yang bisa kita lakukan? Di sini kita harus buat keputusan. Apakah kita akan maju, atau kita akan tetap melihat ke belakang? Kita akan stagnan di sini. Pilihannya ada pada kita. Kita harus tetap maju. Webinar ini mudah-mudahan tetap menginsight. Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan, training-training, mudah-mudahan bisa menjadi menambah skill, menambah psikologis untuk tetap maju ke depan. Sehingga tidak menjadi pribadi yang frustasi, tidak menjadi pribadi yang depresi. Bahaya kalau sudah depresi gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kata McKinsey. Silakan Bapak Ibu, apakah setuju dengan definisi ini? Nah, bagaimana nih? Atau mau ada tambahan, silakan. Jika definisi ini kira-kira ada mau ditambahkan. Ya. Baik, ya. Ini the crisis. Saya akan stop dulu. Oke. Lalu apa krisis menurut maaf. Ya, Al-Qur'an Bapak Ibu. Anda yang beragama Islam tentu sudah tahu ya ayat ini dan sudah biasa mendengarkan. Di Al-Baqarah ayat 155, walan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarati wabasyyiris sabirin. Sebenarnya Allah menurunkan, akan menguji kita ya, sungguh akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, bisyai'im minal khauf. Jadi khaufnya itu hanya dengan sedikit ketakutan. Bapak Ibu, awal-awal COVID kita takut tertular, sehingga kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, kita cuci tangan, dan seterusnya. Itu sebagai ikhtiar kita ya. Itu ketakutan-ketakutan, dan itu salah satu ujian dari Allah. Minal khauf, dan itu hanya sedikit saja sebenarnya. Sedikit saja ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan juga jiwa, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggalkan hal-hal yang lainnya. Dan kekurangan buah-buahan. Tapi ingat Bapak Ibu, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Selalu ada selalu ada hari esok yang cerah. Ya, yakin, seorang leader harus yakin bahwa hari esok akan ada sesuatu yang cerah. Ketika kita bersabar, besok akan selesai. Insya Allah. Siapa orang yang bersabar? Ayat seterusnya itu akan panjang lagi nanti. Alladzina idza qalu idza asabatu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini krisis menurut Al-Qur'an ya, musibah, ujian dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kalau lihat slide ini, kalau trainer bertugas boleh di open mic-nya sebentar, Pak Rangga. Kalau trainer tugasnya apa, Bapak Ibu? Trainer tugasnya adalah men-training. Ya. Trainer tugasnya training, melakukan training, memberikan training. Kalau marketer tugasnya adalah marketing ya, Bapak Ibu ya. Tugasnya marketing, memberikan menjual, memasarkan. Kalau leader, kira-kira apa? Memimpin. Memimpin.
Terima kasih Kang Ari. Melatih, memasarkan, memimpin ya. Pak Nur Muhammad, terima kasih. Kalau leader leading, memimpin. Jadi kalau ada pimpinan yang tidak nge-lead bawahannya, yang tidak mengayomi bawahannya, yang tidak mengarahkan bawahannya, sudah waktunya sholat, ayo sholat. Sudah waktunya ayo kita rapat, sudah waktunya kita bagaimana berusaha meningkatkan semangat kerja, profit, dan seterusnya. Kalau pemimpin sudah tidak dihargai, pemimpin sudah tidak bisa nge-lead, maka ya sejatinya itu bukan pemimpin. Karena leader adalah nge-lead bawahannya. Ya. Tentu pertamanya dengan dirinya sendiri. Baik, ini leaders, maka tugasnya adalah nge-lead. Dalam area apa seorang leader ini menge-lead, ya, menge-lead, ya, leader ini memimpin, ya, nge-lead bawahannya gitu, ya. Dia sebagai organisator sekaligus bisnis generator untuk pertumbuhan. Ya. Kalau misalkan ini diambil dari sebuah, misalkan dalam area bisnis, ya, misalkan dalam area bisnis, maka seorang pemimpin dia memimpin di area organisasinya dan penghasil bisnis juga. Dia juga sebagai leader dalam menemukan 3 bottom line, 3 hal. Apa aja? People, profit, dan planet. 3 bottom line ini diambil dari majalah SWA yang terbaru terkait dengan caring leader, Bapak Ibu. Ya, apa? Jadi seorang leader itu harus sebagai bisnis generator, penumbuh usaha juga, sebagai organisator, juga punya 3 peran. Dia harus menumbuhkan people, orang-orang yang ada di bawahnya. Dia harus bisa menumbuhkan leader-leader berikutnya yang ada di bawahannya. Dengan tetap menjaga wibawa si leadernya, dengan tetap menjaga pengaruh kepada bawahannya. Yang kedua, profit. Bisa laba, bisa juga dia membangun trust. Bagaimana seorang leader bisa membangun trust, bisa membangun profit dalam area bisnisnya. Ataupun planet. Apa planet? Planet itu diartikan sebagai lingkungan sekitarnya, sebagai environment-nya, sebagai lingkungan sekitar dari orang-orang yang ada di organisasinya. Maka itulah seorang leader. Dia mampu menumbuhkan triple bottom line ini. Orang-orangnya dia tumbuhkan, dia motivasi, dia sapa, ya. Hanya menyapa aja kadang pemimpin ini, aduh, itu susahnya gitu ya. Dengan senyum aja kadang susah gitu ya. People-nya dijaga, profitnya juga tentu, dan lingkungan juga dijaga. Ini area dari seorang leader. So, what that is leadership? Leadership is define reality and giving hope. Kalau tadi kita bicara leader dan sekarang adalah leadership, ya. Jadi leadership itu adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan realitas yang ada, kemudian memberikan harapan, tidak hanya mendefinisikan realitas saja, tapi juga memberikan harapan. Tidak hanya menceritakan saja, tidak hanya ngebohongin orang aja, gak hanya mendefinisikan aja. Aduh, sekarang kita lagi COVID nih, kayaknya perusahaan kita akan bangkrut nih. Gimana nih, sepertinya kalian akan saya PHK. Memunculkan ketakutan-ketakutan. Define realitinya seperti itu, tapi tidak giving hope gitu. Ya. Jadi sejatinya seorang pemimpin itu dia mampu mendefinisikan kondisi yang ada, realitas yang ada, tapi juga dia mampu memberikan harapan-harapan apa yang bisa dilakukan ke depan. Ya. Tidak hanya apa contohnya giving hope ya. Misalkan Bapak Ibu kita bisa memberikan solusi-solusi, kita bisa memberikan ketika realitas yang ada saat COVID ini, ya misalkan dalam keluarga kita. Nah, saat ini kita nggak main dulu, karena di luar ada COVID, ada virus. Anak saya aja sudah sampai paham banget. Mau main nggak? Kan ada virus di luar, sampai latihan, sampai paham banget virus, dia bilang virus COVID-nya seperti itu. Kita berikan harapan bahwa nanti kita akan main, kita nanti akan keluar ketika sudah sehat, ketika sudah normal kembali. Definisikan realitasnya, jujur menceritakan realitas yang dihadapi, ya, tapi juga giving hope. Oke. Gini,
Oke, Saran saya barangkali selain baik. Bapak penasihat yang selain saya. Bapak Ibu, leadership in crisis ini, jadi krisis ini adalah akronim ya. Pertama, akronim dari CARE. Ini akan kita gali, kita akan bahas. Leadership in crisis. Kita akan mengasah sisi-sisi leadership kita dari optimasi karakteristik yang krisis ini. Jadi C-nya adalah care, R-nya adalah radiate positively, I-nya adalah innovative identity, S-nya adalah systemic process, I-nya adalah imaginative, dan S-nya adalah super team creator. Ya, tadi sesuai tujuan awal, kita hanya pada sampai tahap tahu, mudah-mudahan ini bisa menginsight ya, terkait dengan leadership ini. Care. Kita akan lihat satu persatu. Oke. Care. Caring is about action, not just word. Bapak Ibu. Caring itu adalah action, bukan hanya kata-kata, aduh saya pengen nyumbang, saya pengen bantu, ya masih dalam kata-kata. Tapi caring is about action. Ini kata Mas Dede Henley ya, dari Three Ways Great Leaders. Jadi caring leader ini sekarang sedang ramai diperbincangkan. Kalau dulu kita pernah mendengar servant leaders, kemudian transformational leadership ya, servant leadership, transformational leadership, atau di birokrasi kita biasa melakukan diklat kepemimpinan 3 dan 4, ada adaptive leader, ada leader yang adaptif, dan sekarang adalah ada istilah caring leaders, pemimpin yang care, pemimpin yang peduli, pemimpin yang aware terhadap lingkungannya. Dan ternyata caring leadership ini banyak dilakukan oleh para wanita, karena wanita lebih punya intuisi seperti itu. Dia lebih bisa menyapa, kamu kok belum pulang jam segini, gimana kondisi anak kamu, gimana kondisi keluarga kamu, gimana kamu selama pandemi ini. Hal-hal sepele seperti itu mampu dilakukan oleh wanita, sehingga wanita mampu menjadi pucuk-pucuk pimpinan. Informasinya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi sejatinya milik siapa caring leader ini? Milik kita semua, milik Anda, milik orang-orang yang beriman, yang mampu peduli terhadap lingkungannya. Ya. Dan setelah leader yang caring, leader yang care itu akan menghasilkan genuine interest, akan menghasilkan sifat yang asli. Karena orang yang topeng, orang yang hanya topeng saja, itu tidak akan mampu memunculkan genuine interest. Karena caring akan melahirkan genuine interest, sifat aslinya. Ya, kita lihat, Bapak Ibu, Mas Rangga, coba di open mic-nya semuanya. Saya pengen lihat mulutnya. Sudah, terbuka Pak. Semua. Ayo kita ucapkan sama-sama nih. Saya tidak peduli, ya. Saya lihat nih, ini orang nggak peduli seberapa besar Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli terhadap mereka. Yuk kita katakan, orang nggak peduli seberapa besar saya tahu. Saya tahu, ya. Orang nggak peduli seberapa besar saya tahu. Sampai mereka tak tahu seberapa besar saya peduli. Sampai mereka tahu seberapa besar saya peduli terhadap mereka. Coba kita ucapkan sekali lagi sambil diresapi. Ayo yang lain silakan. Silakan semuanya. Silakan. Orang nggak peduli seberapa besar aku, sampai mereka tahu seberapa besar saya peduli terhadap mereka. Sampai mereka tahu seberapa besar saya peduli terhadap mereka. Sampai mereka tahu seberapa besar saya peduli terhadap mereka. Yes, Bapak Ibu. Orang nggak peduli kita tahu ilmu apa. Orang nggak peduli kita banyak tahu tentang bisnis,
tentang leadership misalkan, tentang apapun ilmunya. Sampai orang tahu seberapa besar kita peduli terhadap mereka. Itulah caring leadership. Kita nggak peduli seberapa besar titel dari sekolah formalnya atasan kita, pimpinan kita. Kita nggak peduli seberapa besar dia sudah melahirkan, mendapatkan sertifikat dari short-course dan seterusnya. Sampai leader itu paham, leader itu peduli terhadap kondisi kita. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kita semua Bapak Ibu. Caring leader. C yang pertama, care. So, sekarang, how to show care. Bagaimana kita menunjukkan care kita. Ya, ini masih bahasa yang C, yang pertama masih krisis nih. Sudah jam 20.24, aduh, mohon maaf nih. Kita agak percepat sedikit, karena semakin malam kasihan. Mungkin yang di Indonesia Tengah dan Timur sudah semakin larut. Pertama adalah presence. Untuk menunjukkan care kita, pertama kita harus present. Apa present itu? Present itu hadir. Hadir ya, hadir. Bukan ada, tapi hadir. Hadir itu adalah semuanya all out, hadir, eksis, apa yang ada di pikiran kita, hati, jiwa, perasaan kita fokus terhadap orang yang ada di depan kita 100%, 100%. Ketika kita ngumpul, ngobrol dengan anak kita, maka kita tidak terdistrak dengan handphone. Seringkali ya, kita lagi nonton, lagi pegang-pegang, padahal lagi chat bisnis, WA, bisnis ataupun urusan kerjaan. Anak-anak kita manggil, ya, sampai 2-3 kali kita masih belum cara. Malah kita yang diingetin oleh, tuh, ya, ibunya yang bilang. Ya, tuh anaknya manggil. Bahkan seperti itu. Atau bahkan ketika kita sedang diskusi, sedang rapat dengan atasan kitanya cuek, atasan kita minta pendapat, atasan kita tidak present, tidak hadir, karena banyak pikiran. Ya, itu tidak care. Bapak Ibu, ternyata saya kemarin baru baca sebuah buku ini, Productivity Hack ya, di karya Kang Darmawan Aji. Pas seperti ada terkait tentang present di sini pas saya baca, dan saya relate dengan materi ini. Ternyata di bukunya ini bahwa kunci kebahagiaan seseorang yang saat ini adalah yaitu saat dia bisa menikmati momen demi momennya secara full, secara all out, secara hadir. Bapak Ibu sekarang pasti pernah mengalami piknik, tetapi lagi banyak urusan, lagi masalah, lagi ada pekerjaan. Aduh, otaknya kemana, jiwanya lagi piknik padahal di laut, tidak bisa menikmati pemandangan gunung, pemandangan laut ya, tidak bisa makan dengan enak karena pikirannya tidak present, sedang memikirkan, termasuk mungkin pikirannya sedang yang netral ataupun yang positif. Itu tidak bahagia ternyata. Ternyata present adalah menjadi kunci kebahagiaan seseorang. Dan ini adalah hasil kesimpulan dari hasil penelitian oleh Matthew Killingworth, PhD, terhadap 650.000 laporan di 80 negara dengan berbagai profesi dan status pernikahan. Kesimpulannya adalah bahwa kunci kebahagiaan adalah ketika kita mampu presence, menikmati momen demi momen. Pasti beda ketika Anda liburan dengan all out, dengan penuh ya perasaannya, pikirannya, fisiknya, begitu nikmat gitu ya, menikmati udara sejuk, pegunungan, apalagi di Kalimantan Utara banyak laut itu, di Sulawesi ada Bunaken, di Kak Irma itu luar biasa, ya bisa menyelam, snorkeling, nikmat, full all out, presence. Itulah seorang leader. Untuk bisa carry maka kita harus present. Ketika ada bawahan kita sedang konsultasi, sedang ngobrol, present. Ketika kita sedang ngobrol dengan anak kita, istri kita, simpen dulu HP-nya lah. Ya, sama, saya juga kadang-kadang suka terdistrak. Dan ternyata, present ini menjadi hal yang uniknya, menjadi hal yang jarang, menjadi hal yang langka saat ini. Karena saking banyak informasi distrak terhadap present ini. Dan ternyata uniknya kata di buku Kang Aji ini, 45% aktivitas kita
itu adalah tidak bahagia karena kita tidak present. Masya Allah. Yuk, kita coba latih ya. Kita coba latih, saya pribadi, Bapak Ibu, kita latih present. Hadir, all out, enak. Present itu ketika sholat, ketika doa, Bapak Ibu ketika beribadah, ya, latihan khusyuk. Makanya fokus. Plus ada di buku ini juga. Ternyata ketika kita present, ketika kita fokus, relate dengan sebuah hadis, bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu adalah bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang present, sholat yang fokus ternyata. Ibadah yang fokus, doa yang fokus. Doa itu bukan hanya ritual mengucapkan saja, tapi doa itu adalah ketika, kalau kata teman-teman guru saya di PPA, Pertolongan Allah itu, seseorang ketika doa khusyuk itu tandanya adalah saat gerak bibir itu tidak mendahului dari gerak hati. Masya Allah, itu baru khusyuk. Jadi kalau gerak bibir kita udah melenceng kemana, tapi pikiran kemana, hati kemana, itu belum khusyuk. Yuk kita latih. Masya Allah ya. Yang kedua apa? Setelah present, kalau setelah kita sudah present, maka kita akan jadi muncul kehangatan. So, kita sedang ngobrol ya, Bapak Ibu sedang dengan bawahan kita, asik, tidak ada HP, tidak ada canda tawa, hangat, cair, ngobrol dengan anak-anak kita present, maka muncul kehangatan. Muncul kehangatan, bahwa hadir orang tua yang hangat, bukan orang tua yang royal memberikan segala fasilitas kepada anak-anaknya, tapi orang tua yang mampu hangat hadir bersama anak-anaknya. Ingat, Anda ayah, Anda leader, Anda suami, Anda leader, Anda istri, Anda leader juga. Anda dari teman-teman remaja yang belum menikah, misalnya dari konseling remaja nih, ada teman-teman yang hadir, Anda juga leader. Seperti itu ya. Jadi muncul kehangatan. Rumah itu kita istilah home sweet home. Ya, rumah itu adalah rumah tempat kita tinggal yang penuh dengan kehangatan. Kalau tempat tinggal itu house. Jadi tempat tinggal hanya tempat berkumpulnya jiwa fisik-fisik yang pulang, tapi tidak ada ruh di sana, tidak ada kehangatan di sana. Tapi kalau di dalam keluarga muncul kehangatan, itu adalah home. Ada warm di sana. Kalau sudah muncul present dan melahirkan warmth, kehangatan, dan maka akan lahirlah seorang leader yang powerful, Bapak Ibu. Seorang leader yang memiliki kekuatan, yang berimpact, yang berdampak pada bawahannya. Omongannya akan didengar oleh anak-anaknya, karena anak kita hormat pada kita, karena kita memiliki wibawa di sana. Powerful. Ya. Ini care, baru satu. Alah, ya. Mas Rangga udah lebih 8:30, baru satu ini Mas Rangga. Baik, mohon izin Bapak Ibu kita lanjut ya. Kita selesaikan. Mohon izin agak ngeret dari jadwal. Yang kedua apa? R. Tadi C, crisis. Yang kita paparkan hal-hal positif. Yang apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Ya. Radiate positively adalah hasil dari role model, kita sebagai role model, sebagai teladan, ditambah kita sebagai risk taker, kita ambil resiko-resiko yang terukur, ditambah resiko ya, yang realistis, yang terukur, maka akan melahirkan radiate positively. Maka kita akan melahirkan seorang leader yang mampu memapar hal-hal yang positif. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di definisinya adalah bahwa making a positive difference, bahwa seorang leader harus membuat positive difference in people life. Dia harus punya pembeda, harus membuat perbedaan yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian seorang leader juga membutuhkan pengetahuan personal, background orang-orang yang dipimpinnya. Kita tahu siapa bawahan kita, juga kita tahu siapa orang-orang yang ada di belakang bawahan kita. Siapa orang-orang yang dicintai oleh bawahan kita. Sehingga kita mampu akhirnya memapar hal-hal yang positif. Kita berikan sentuhan,
ya kita bertanya kepada bawahan kita, gimana kondisi istri kamu, kondisi anak-anak kamu, ya apa kabarnya, keluarga kamu saat ini. Kita bertanya, sehingga itu akan melahirkan radiat positif. Tapi kita sebagai role model terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ini radiat positif. Bagaimana caranya untuk memapar hal-hal yang positif? Yang pertama adalah define reality and giving hope. Kembali lagi Bapak Ibu. Kita harus mendefinisikan realitas, kondisi, keadaan yang ada di rumah kita, di tim kita, di kantor kita, di tempat bisnis kita, dan juga kita memberikan hope, memberikan harapan. Ya. Nah, sekarang Mas Rangga sampai di sini kita akan coba gali dari peserta, dari Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tulis di chatnya ya. Apa kira-kira realitas yang ada di sekitar Bapak Ibu saat ini? Ya, meskipun sekarang sudah memasuki era kebiasaan baru, coba define reality. Kita belajar mendefinisikan realitas yang ada di rumah kita, di tim kita, di tempat kerja kita. Silahkan, bebas. Lalu apa harapan-harapan ke depannya? Contoh misalkan, realitas saat ini, aduh, omset saya menurun 50%. Tapi alhamdulillah, ada harapan ke depan, 50% ini masih bisa mencukupi kebutuhan karyawan. Harapannya adalah kita akan membuat sebuah inovasi-inovasi baru. Itu di kantor. Contoh kalau di rumah, aduh saat ini saya sedang konflik dengan mertua nih, gara-gara di PHK misalkan. Ya. Tapi saya akan giving hope. Saya akan mendekati, akan diskusi, dialog dengan mertua saya. Saya niatkan untuk melakukan kebaikan. Itu define reality and giving hope. Nah sekarang, Bapak Ibu, supaya tidak bengong, supaya tidak ngantuk, yuk kita ketik di chatnya, kita definisikan realitas kita apa, dan apa giving hope-nya. Real ya, terserah, mau yang di rumah, mau yang di tim kerja, di tempat bisnis, di komunitas Anda, silahkan. Silahkan Mas Rangga. Ya, silahkan Bapak Ibu. Saya beri waktu sekitar 1, 2, atau 3 menit, silahkan.
Ask what new. Ya, tanya ada hal baru apa. Bertanya, apa sih platform-platform yang kita bisa gunakan untuk pelajaran jarak jauh? Tanya. Teman-teman di training, teman-teman Kang Purwa juga di Easy to Speak dengan Kang Nugi ya, sekarang sedang memproduk Easy to Speak, video Easy to Speak ya, dengan training, online trainingnya, podcast dan seterusnya, luar biasa. Terima kasih guru-guru saya. Ask what new, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ask what next, apa selanjutnya akan kita lakukan? Apa yang baru, apa yang bisa kita lakukan? Tanya-tanya terus untuk bisa menggali, untuk bisa menjadi seorang leader yang innovate. What's the better? Apa yang lebih baik? Better ini bukan bicara kepada aku, kita, tapi better ini bicara kepada dampak kepada orang lain. Inovasi yang kita buat tidak cukup dibuat, tapi harus memberikan dampak, harus memberikan manfaat kepada orang lain, karena ada better di sana. Ya, saya adalah seorang inovator yang menumbuhkan triple bottom tadi, people-nya, profit-nya, dan planetnya, dengan terus bertanya, apa yang baru? Selanjutnya apa ke depannya? Sekarang semuanya berubah. Bisnis training, bisnis di pendidikan kita, distance learning, dan seterusnya. Di perusahaan juga, teman-teman yang di travel, sekarang melakukan pivot, ya, pengalihan, dan seterusnya. Ini tantangan menjadi leader yang innovate. Oke, itu yang ketiga. Care, kemudian apa sih ya, kemudian inovatif ya, yang barusan radiate positively, yang ketiga inovatif, S crisis, systemic process. Bapak Ibu, apa systemic process? Systemic process ini adalah kita tahu kemarin saat pandemi 2 bulan ke belakang terjadi ya chaos lah, mau mudik nggak bisa, ada PSBB, bahkan yang mudik pun sampai sembunyi di dalam truk gitu ya. Ada yang sembunyi di truk truk derek, padahal di dalamnya banyak orang. Semuanya boleh pakai masker, tiba-tiba jangan pakai masker, dan seterusnya. Muncul chaos. Dan seorang leader harus tetap tenang, harus tetap calm. Kenapa? Karena di luar chaos, kitanya ikut chaos, maka kita tidak sedang menjalankan internal system running kita. Kita harus tetap calm, tenang, itu karena sedang memperjalankan internal system running. Apa internal system sedang berjalan di dalam diri kita ya? Inilah sistem proses yang dalam diri kita sedang berjalan. Apa internal proses ini? Sistem internal ini kita tetap tenang, karena kita sudah tetap menjaga tujuan hidup kita, kita tetap menjaga value kita tidak ikut-ikutan misalkan ya apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya, kita tidak ikut-ikutan melawan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tetap tenang, tidak panik, dan seterusnya. Dan sejatinya itu adalah sistem internal kita sedang berjalan. Kemudian enjoying the process, nikmati saja prosesnya. Bapak Ibu ke bawahannya WFH sekarang ya, silakan nikmati prosesnya WFH. Tetap berkarya, tetap produktif, hasil tidak begitu diperhatikan, tapi tetap prosesnya dijalani, ya, tetap prosesnya dijalani. Kemudian think to build versus build to think. Kalau dulu mungkin kita merencanakan sesuatu, mau bisnis, rencanakan dengan matang, buat mappingnya, buat planningnya, kemudian buat tentukan sumber daya dan seterusnya, baru build, baru launching. Nah, sekarang build to think. Sekarang zamannya buat dulu, riset pasar sedikit, launching, perbaiki. Ya, ada versi 1, ada evaluasi lagi, revisi lagi ke versi 2, dan seterusnya. Build to think. Ini systemic process. Bagaimana cara menjalankan systemic process kita? Ya, pertama adalah lakukan ada 3 hal di sini Bapak Ibu. Ada self analysis, kemudian kalau kita sudah melakukan self analysis, maka kita akan self analysis itu apa? Muhasabah. Self analysis itu introspeksi diri, menganalisis diri, pertama itu. Yang kedua apa? Setelah kita melakukan self analysis, kita akan memiliki self awareness. Kita akan mawas diri, kita akan punya kesadaran diri.
dan akhirnya akan menjadi self disclosure. Bagaimana kita mampu mengungkapkan diri kita di hadapan orang lain. Itu untuk menjalankan internal sistem proses kita sebagai seorang leader. Ya. Oke, imaginative, crisis, caring, radiate positively, internal system, kemudian yang kelima adalah imaginatif. Imaginatif, seorang leader harus memiliki imajinasi yang kuat. Ingat bahwa ke depan pasti kita akan melihat badai pasti berlalu seperti itu. Matahari akan bersinar cerah. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya dalam kesusahan pasti ada kemudahan dan seterusnya. Ya. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu, rahasia terbesar dari penampakan yang ada di dunia ini itu tertampung dalam satu kata, yaitu imajinasi. Ya, imajinasi ini adalah kita sudah punya tujuan. Siapa ya Bapak Ibu yang membayangkan mungkin kemarin ya sudah punya rencana untuk umroh? Siapa yang ya sekarang lah mungkin Bapak Ibu ingin punya cita-cita ingin umroh bareng keluarga? Ada ya? Ya silakan tulis di chatnya apa life purpose tujuan Bapak Ibu. Ada yang ingin umroh, ada ingin apa lagi nih? Silakan. Ada yang ingin saya lihat dulu di chatnya. Baik. Mungkin ada yang ingin liburan bareng keluarga, udah nggak sabar seperti itu ya. Ingin belajar seperti normal lagi. Wah, ada yang ingin punya istri solehah, ya nggak apa-apa. Ada yang ingin kawin, Mas ya, yang menikah. Mas Adityo, ya. Sekarang dibatasi 30 orang nih kalau nikah nih. Masih lajang berarti Mas Adityo ya. Single, ya. Terima kasih Mas Adityo. Oke, kita ambil contoh Mas Adityo. Ingin lanjut S2, wah ke Korea Selatan, ya. Ini imajinasi. Apa tadi Mas Rangga katakan? Visualisasi kalau bahasa NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Kita visualisasi. Seorang leader harus mampu visualisasi ke depan, imajinasi ke depan. Nah, ketika kita mampu mengimajinasi ke depan, maka kita harus punya mecah pikiran-pikiran kita. Kita harus bisa memvisualisasi, mengimajinasikan target itu. Saya ke Mas Adityo. Mas Adityo ingin punya istri solehah. Sudahkah Mas Adityo dalam sholatnya, dalam doanya, berdoa meminta istri yang solehah? Ya, memvisualisasikannya, mengkata-katanya, berdoanya. Ketika misalkan ingin istri, tapi dalam doanya lupa, tidak pernah minta istri soleha, nah itu udah ambiar. Life purpose-nya tidak akan fokus, ya, karena kita tidak punya pikiran-pikiran yang menuju ke sana yang tidak kita visualisasi, tidak kita nikmati prosesnya. Itu imagination. Imajinasi apa? Imajinasi kebaikan tentu. Kita ingin mengimajinasi hal-hal yang kebaikan sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Kapan kita bisa mengimajinasikan yang baik, waktu yang tepat Bapak Ibu? Ya, dalam sholat malam kita, dalam doa-doa kita, imajinasikan, sampaikan, katakan bahwa kita ingin itu, bahwa kita sedang menuju tujuan itu. Life purpose kita itu apa? Ya, kita sedang menuju ke sana. Ingin punya rumah di surga, ingin insya Allah sedang persiapan 2 tahun ke depan. Mohon doanya, alhamdulillah. Ya, intinya imajinasikan. Seorang leader. How to be imaginative? Ya, kita punya life purpose Bapak Ibu. Life purpose itu, ya, katakan hari bahwa begitu banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita, ya, terdistrak semua informasi masuk 6 juta bit per harinya, dan kita olah menjadi 60.000 pikiran-pikiran kecil tiap hari. Dan pikiran-pikiran itulah yang harus kita jaga. Kita menjaga pikiran, bukan pikiran menjaga kita seperti itu ya. Kita perlu mengimajinasikan pikiran-pikiran kecil itu untuk menuju tujuan kita, untuk menuju ketika kita ingin belajar ke Korea. Apa nih? Imajinasikan pikiran-pikiran kita
supaya kita ingin menuju kepada apa yang ingin kita tuju tadi. Dan tuangkan imajinasi itu dalam setiap doa-doa kita. Oke, itu imajinatif, krisis, dan terakhir SIS adalah super team creator. Bapak Ibu, jadilah orang yang menumbuhkan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, komunitas kita, tempat kerja kita, dan alam kita tentu. Alam kita tumbuhkan bukan hanya untuk aku, ya, menggeser aku menjadi kita. Kemudian selanjutnya jadilah orang, jadilah ketika kita lihat ada aku, kita, dan alam. Super team adalah ketika kita mampu menggeser aku menjadi kita. Ya, itu kan berhasil gara-gara saya waktu jadi pimpinannya. Itu kan berhasil kontribusi saya. Kalau sudah keakuan itu, maka perlu kita geser. Itu bukan super team, kita geser menjadi kita. Itu keberhasilan kita. Kita bangun bersama, kita tumbuh bersama dengan alam sekitar kita. Dengan apa? Dengan planet kita, dari people, profit, dan planet kita. Dengan porosnya adalah Tuhan kita. Dengan spiritual yang tertinggi, porosnya adalah Allah kita. Maka sadarlah, siapapun yang sombong kemarin sebelum COVID datang, ketika COVID datang, kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Itu super kreatif. Dan Bapak Ibu, sebenarnya kita ini siapa? Kita ini co-kreator. Allah yang sudah menciptakan kita semua. Alam. Kalau Pak Rangga adalah host, ada co-host ya. Allah sebagai kreator alam ini, dunia ini, dan kita adalah yang akan co-kreatornya. Kita yang menjaga alam ini. Kita yang menjaga, memelihara, menumbuhkan tim ini. Maka leader, dia harus mampu menjadi kreator timnya, menjadi super tim kreator. Maka itulah leader yang sejati. Baik, Bapak Ibu, ini slide hampir terakhir. Ada 5 ekosistem kepemimpinan yang kuat dalam krisis. Tadi akronimnya sudah ya, krisisnya ya. Care, radiate positively, imaginative, system, kemudian super team creator. 5 ekosistem kepemimpinan kita yang kuat dalam krisis. Pertama, kita jaga visi kita, tetap olahraga, cuci tangan, dan seterusnya. Ya, untuk saya pribadi yang olahraga di rumah, nggak apa-apa. Kebiasaan kita bangun habit, kebiasaan menebar kebaikan, kebiasaan hidup bersih. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima malam ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membangun kebiasaan kita, menebarkan hal-hal yang positif. Nanti akan saya share materinya. Silahkan Bapak Ibu mau membangun kembali, mau mempresentasikan kembali materi ini milik Ibu, Bapak, teman-teman semua. Kemudian aktivitas, buat ruang-ruang, produk-produk baru, buat aktivitas untuk orang lain, bertumbuh, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk yang lainnya, termasuk positive vibe ini. Ya. Kemudian yang keempat, psikologis kita yang sehat, kuat, tidak psikosomatis, ya. Berani kita memimpin tim yang kecil, tapi berani hidup. Bukan tim yang besar, tapi berani mati, dan seterusnya seperti itu. Kemudian care. Kemudian apa? Yang kelima adalah kata-kata. Kata-kata ini menjadi penentu dalam kekuatan dalam krisis saat ini. Krisis carrying-nya kita ungkapkan dengan kata-kata, radiate positif ini kita ungkapkan dengan kata-kata ya Bapak Ibu, dan seterusnya, imajinatifnya dan tadi super team-nya kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena kata-kata adalah perwujudan terkecil dari sistem proses dalam diri kita. Ya, silakan Pak Rangga. Ini akhir dari slide ini. Baik, saya kembalikan ke Pak Rangga. Ya, ini menarik sekali ya. Ternyata krisis ini atau krisis ini singkatan ya, bukan hati sesungguhnya gitu ya. Jadi mengoptimalkan krisis ini. Dan yang pasti seorang pemimpin itu harus terakhir sebenarnya dikompulirnya, dipersonifikasikannya dengan kata-kata ya. Gitu ya Kang Afif ya. Nah, kira-kira kata-kata itu apa sih yang bisa kita
lakukan atau seperti apa sih kata-kata yang bisa memotivasi kita? Apakah ada contohnya seperti apa? Baik. Mangga Kang Afif. Ya, kebetulan ini ada video menarik ya dari Coach Fahmi, Bapak Ibu. Video ini terkait dengan bagaimana seorang leader harus mampu berkomunikasi, memilih kata-kata sehingga menjadi leader yang berkelas, yang berkapasitas seperti itu. Kita akan lihat videonya. Pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Setiap kata-katanya wajib memiliki kekuatan dan kejujuran. Dia berbicara pada waktu yang tepat dan harus dapat memberikan keyakinan bahwa fase ujian yang berat ini bisa diatasi. Sepatah kata pemimpin bisa mempengaruhi kesadaran tim kita, anak buah, follower. Sepatah kata pemimpin bisa mempengaruhi keadaan. Seperti salah satu pepatah kuno, sepatah kata dapat menghancurkan gunung, kekuatan kata dapat mendirikan negara. Dalam situasi sulit ini, maka dibutuhkan kata-kata pemimpin, panduan dari pemimpin, kualitas dan kelas seorang pemimpin, dan energi seorang dalam memandu arah, dalam memandu menuju arah. Baik, ini video yang menarik, Mas Rangga ya. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada komentar apa ya? Barangkali ada yang mau komentar terkait video ini, silakan tulis di chatnya. Bahwa ternyata seorang pemimpin memilih kata-kata dengan baik, kata-kata yang berkelas seperti itu ya, akan menunjukkan pemimpin yang sejatinya. Ya. So, Bapak Ibu, desain kata-kata Anda mulai malam ini. Rubah kata-kata kita menjadi kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh apa tadi, kata Coach Fahmi, kata-kata yang penuh dengan energi untuk bisa terus menumbuhkan, terus menebarkan positif di sekitar kita. Ya, sudah slide terakhir dan ini informasi dari High Class Revon terkait training online kelasnya. Bapak Ibu bisa mencari informasi di High Performa ataupun di Instagramnya ada ya, bisa diakses. Baik, Mas Rangga. Ya, terima kasih Kang Afif atas materi yang luar biasa. Ya, jadi ya itu ternyata krisis itu merupakan singkatan dari beberapa istilah ya. Bagaimana seorang pemimpin harus bisa menjadi orang yang care, bisa menyebarkan positif, hal yang positif, melakukan inovasi, ya memiliki proses yang sistematis, memiliki impian ataupun imajinasi, ya, dan yang pasti ya membentuk sebuah super team. Ya, bukan hanya grup, tapi tim. Kalau grup itu hanya sekumpulan orang saja, tapi tim merupakan dan super team ya, merupakan orang-orang yang bisa diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu sahabat semua, waktu sudah jam 9 ini, Kang Afif. Rekan kita ada yang dari wilayah Indonesia Timur, Malaysia Tengah. Ya, luar biasa sekali, masih bertahan juga. Ya, gimana Kang Afif? Ini juga ada komentar nih, kebanyakan orang-orang menggunakan power saat menjadi pemimpin hanya untuk bisa berkata-kata tanpa memikir makna setiap kata yang mereka ucapkan. Ya, itu yang kita rubah dengan definisi krisis tadi ya, Kang Afif ya. Ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi diimplementasikan dengan krisis tadi. Ya, baik. Barangkali ada 1-2 hal yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu semua, mau mengkonfirmasi, silakan bisa chat gitu ya, atau
sebelum kita closing, Pak Rangga ya, barangkali ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin dikonfirmasi. Nanti materinya insya Allah kita akan share di grup. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mempresentasikan kembali di komunitasnya, di timnya, di keluarganya, dan seterusnya. Silakan. Intinya adalah semangatnya kita ingin menebar positif tadi ya, radiate positively. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf juga ini melampaui waktu yang sudah kita tentukan. Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Menurut aku. Tadi sebenarnya di kolom yang tadi apa seputar awal tuh ada yang masalah perbedaan ketika di krisis ini ternyata disatukan Kang Afif. Yang katanya ada yang mewajibkan sholat itu harus merapat, ya. Sekarang tiba-tiba jadi renggang. Menarik juga. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Abdillah, kenapa harus pakai krisis? Kalau misalnya nggak pakai itu pun pekerjaan tim itu selesai. Nah, gimana tuh Kang Afif? Ya, krisis ini kan secara filosofi krisis ini kan akronim ya. Apa yang sudah kita paparkan di belakang tadi akronim yang akhirnya menjadi sebuah mungkin itu ke sana ya, krisis itu ya, krisis yang akronim tadi. Tentang care, radiate positively, kalau misalnya nggak pakai tujuan, pekerjaan tim itu pun selesai. Ya, ini hanya ingin mencoba mengasah sisi-sisi leadership pada saat pandemi ini terjadi, pada saat krisis ini terjadi. Mudah-mudahan saya yakin seseorang sudah memiliki pengalaman dalam memimpin, sudah memiliki knowledge dalam memimpin, sudah memiliki skill yang bagus dalam memimpin. Yes, itu kita tidak pungkiri ya. Ini dengan krisis ini ada sisi-sisi lain yang mungkin bisa terfokus terhadap saat pandemi ini terjadi. Sehingga kita mampu caring, kita mampu radiate positif, kita mampu berinovasi, kemudian kita mampu menjalankan sistem internal kita, dan kita membangun tim yang ya. Terima kasih untuk komentarnya Pak Abdillah, luar biasa. Oke, mungkin sudah ada lagi nggak? Oke, sebenarnya sudah malam Pak Rangga ya, mau istirahat. Besok hari Senin pada bekerja yang WFH atau WFO. Baik, terakhir dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk apresiasinya bagi saya, untuk Bapak Ibu semua sudah bertahan sampai malam ini. Tidak ada niat, tidak ada maksud lain menggurui, tapi ini hanya sekedar ketulusan saya untuk mencoba meradiasi hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ini mampu mengvibrasi juga ke Bapak Ibu semua untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.